Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih bertemu kembali untuk menyapa dengan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang mengakui bahwa hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit. Tantangan yang harus kita hadapi pun kian bertambah-tambah. Karena itu firman Tuhan memperingatkan kita agar semakin tekun berdoa dan berjaga-jaga serta waspada. Karena di sekeliling kita ada iblis yang selalu berkeliling seperti singa kelaparan yang siap menerkam orang-orang yang sedang lengah. 1 Petrus 5 ayat 8. Mangsa iblis adalah orang-orang percaya karena orang-orang dunia sudah berada di dalam cengkramannya. Iblis mencari musuh-musuhnya, yaitu orang-orang percaya yang tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Kunci utama untuk bisa menang melawan setiap pencobaan dalam hidup ini adalah melalui doa. Itulah sebabnya Kristus menegur Petrus saat dia berada di Taman Getsemani yang kedapatan sedang tidur. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sesungguhnya roh mereka mau berdoa tetapi dagingnya lemah. Karena tidak berdoa, murid-murid tidak siap menghadapi pencobaan. Sewaktu Kristus ditangkap di Taman Getsemani, tepat tempat di mana Kristus sedang berdoa, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Juga Petrus sempat menyangka Kristus sebanyak 3 kali karena mengalami ketakutan. Banyak orang Kristen meremehkan jam-jam doa mereka. Mereka jarang sekali berdoa, bahkan ada pula yang tidak pernah berdoa. Padahal di balik doa tersimpan kekuatan yang teramat dahsyat. Doa seharusnya menjadi nafas hidup kita. Bila orang saleh berdoa, ia akan meluputkan dari kesulitan dan kesukaran. Ketika kita tekun berdoa, ada jaminan perlindungan Tuhan. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Artinya senantiasa berdoa dengan disiplin. Senantiasa berdoa artinya tanpa masalah. Capai terlalu sibuk tetapi tetap berdoa. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Kita terus berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik atas kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.